Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang suntik atau injeksi. Orang yang berpuasa dan disuntik atau diinjeksi, puasanya tidak batal. Kenapa? Sebab obat yang dimasukkan melalui injeksi itu adalah ke dalam daging dan tidak ke dalam rongga. Dalam sebuah kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, di sana disebutkan, walau ashalat dawa'a li jirahatin ala saqi ila dakhil lahmi. Andai kata seseorang itu menyampaikan obat bagi luka betis sampai luka itu ke dalam rongga, awwaza fihi sikina, atau menancapkan pisau pada betis tersebut, wasolat mukhahu, sampai ke sumsumnya, lam yuftir, maka orang itu puasanya tidak batal. Kenapa? Li'annahu laisa bijaufin, karena daging itu bukan rongga badan. Beda dengan kitab yang lain, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriyat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah menjelaskan, adapun hukum suntik bagi orang yang berpuasa maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah suntik, apakah suntik ini membatalkan puasa atau tidak. Maka dalam kitab itu dibagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu secara mutlak itu membatalkan puasa karena sampai ke dalam tubuh. Pendapat kedua tidak membatalkan puasa secara mutlak karena sampainya ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka. Adapun pendapat ketiga itu ditafsil atau diperjelas dengan detail. Dan ini pendapat yang paling benar, yaitu jika suntikan tersebut berisi suplemen sebagai pengganti makanan atau menambah vitamin, maka membatalkan puasa karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh. Jika tidak mengandung suplemen, hanya berisi obat, maka dirinci sebagai berikut. Jika suntikan itu lewat pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Dan jika suntikan itu lewat urat-urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Sebagai kesimpulan, mayoritas ulama mengatakan bahwa suntik atau injeksi itu tidak membatalkan puasa karena di samping alasan darurat pengobatan juga tidak berefek sama dengan makan dan minum atau mengenyangkan. Beda dengan masalah infus, dilihat dari segi masuknya cairan ke tubuh, mestinya tidak membatalkan puasa karena tidak melalui rongga badan dan juga tidak masuk rongga perut. Namun dilihat dari segi efek infus yang dapat menyegarkan tubuh, bahkan hampir sama dengan orang yang makan atau minum, mengenyangkan, sehingga menghilangkan salah satu nilai perjuangan puasa, yaitu lapar dan dahaga, maka infus dikiaskan dengan makan atau minum sehingga membatalkan puasa. Orang yang sehat tetapi memakai infus berarti main-main dengan konsekuensi puasa, yakni rasa lapar dan dahaga. Sedang orang sakit yang sampai perlu diinfus semestinya sudah tidak perlu berpuasa karena udzur atau berhalangan sakit yang membolehkan orang itu tidak berpuasa. Jadi intinya, kalau suntik injeksi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus pada umumnya itu berisi suplemen sehingga menyegarkan badan, seakan-akan orang ini tidak minum, tidak makan kuat, maka itu membatalkan puasa.
Mungkin sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.